Sebelum kejadian di kamar itu, Suncek yang masih dalam keadaan mabuk dan dia berjalan sendiri. Suncek berhenti di dekat sungai. Dia ingat bahwa di tempat itu adalah pertemuan antara Yunhee dan Ibum, seperti yang ada di novel. Suncek sangat bersemangat menunggu momen itu, dan saking semangatnya, dia hampir terjatuh ke sungai. Kemudian Pangeran Yibum datang dan memegang tangannya. Melihat wajah tampan Pangeran Yibum, Suncek menjadi heboh sendiri. Saat itu, Pangeran Ibum merasa risih karena dipegang-pegang oleh seorang wanita. Pangeran Ibum pun mengeluarkan pedangnya. Tapi Suncek tidak takut. Dia pikir, paling dia akan mati di dalam novel saja. Pangeran Ibum bingung karena rumor mengatakan bahwa jika melakukan kontak mata dengan Pangeran Yibum, maka orang itu akan dalam bahaya. Tapi Suncek malah penasaran, apakah rumor itu benar atau tidak. Tiba-tiba, Suncek mencium Pangeran Yibum sampai membuat Pangeran Yibum kaget dan menjatuhkan pedangnya karena sudah membaca novelnya. Jadi Suncek tahu bahwa sebenarnya Pangeran Yibum tidak bisa membunuh seseorang. Jadi dia menciptakan rumor seperti itu. Pangeran Yibum lebih memilih kesepian daripada menderita. Mendengar itu, Pangeran Yibum menjadi bingung bagaimana Suncek bisa yakin akan hal itu. Suncek juga yakin, begitu Pangeran Yibum jatuh cinta, maka dia akan baik kepada wanita yang dia cintai. Pangeran Yibum pun merasa ini pertama kali ada wanita yang mengatakan hal seperti itu kepadanya. Suncek merasa pusing, tapi dia tidak mau Pangeran Yibum menyentuhnya. Dan Pangeran Yibum menariknya dan mengecek apakah Suncek demam atau tidak. Tiba-tiba pelayan Pangeran Yibum memanggilnya, dan Suncek menjadi gugup. Suncek menjadi lebih gugup ketika Pangeran Yibum melepas bajunya. Tapi Yibum pikir itu adalah hal yang disukai Suncek. Saat Suncek ingin mengambil bajunya, Pangeran Yibum masuk ke kamar dan berkata jika Suncek berpura-pura tidak ingat kejadian semalam dan menganggap kejadian itu adalah hal yang biasa, maka Pangeran Yibum akan menghancurkan Suncek. Jadi dia minta Suncek untuk menunggunya sampai Pangeran Yibum pulang. Suncek merasa dia baru saja melakukan hubungan satu malam dengan pria milik orang lain. Suncek pun menjadi bingung. Apakah karena dia? Hubungan Unae dan Ibum gagal. Pelayan bertanya, apakah wanita yang bersama Pangeran Ibum akan menjadi biarawati? Karena menurut rumor, jika ada wanita yang bersinggungan dengan Pangeran Ibum, maka wanita itu akan dipaksa menjadi biarawati. Karena Pangeran Ibum tidak mau menikah. Mendengar itu, Pangeran Ibum hanya tersenyum. Dia minta pelayannya untuk tidak membiarkan wanita itu pergi sampai Pangeran Ibum pulang. Dan Pangeran Ibum pikir, mungkin dia akan menyiapkan pernikahan. Ketika mendengar itu, pelayannya merasa lega. Suncek menyelinap dan keluar dari rumah Pangeran Ibum. Dia masih tidak mengingat kejadian semalam. Sampai akhirnya, dia sampai di depan rumah makan milik keluarga Unae. Melihat Suncek yang baru mabuk semalam, Unae menyiapkan teh untuk menghilangkan mabuknya. Unae berterima kasih karena Suncek telah membantunya semalam. Karena tidak ingat kejadian semalam, Suncek pun bertanya, apakah dia melakukan kesalahan saat mabuk? Unae hanya merasa karena racikan koktailnya. Banyak orang-orang yang datang ke kedainya. Dan Unae pikir, dia akan menyajikan koktail lagi setiap bulan purnama. Jadi Unae ingin Suncek mengajarinya dan meracik koktail untuk para pembeli nanti. Dan Suncek pun bersedia membantunya. Suncek penasaran, apakah Unae bertemu dengan Pangeran Ibum semalam? Dan Unae pikir itu adalah hal yang menakutkan. Karena orang-orang mengatakan bahwa Unae tidak boleh menatap Pangeran Ibum atau membuatnya marah. Suncek pikir itu adalah rumor yang belum tentu benar. Tapi Unae pernah dengar karena Pangeran Ibum tidak mau menikah. Mereka berasumsi bahwa Pangeran Ibum tidak menyukai wanita. Suncek pikir itu tidak benar, karena Pangeran Ibum penuh dengan vitalitas. Dan tiba-tiba, Suncek ingat kejadian saat berdua di kamar Pangeran Ibum. Dia sangat kaget dan merasa gila. Raja menyuruh Pangeran Ibum untuk menemui utusan di Cina. Tapi Pangeran Ibum tidak bisa pergi jauh saat ini. Pangeran Ibum mengatakan bahwa dia berencana akan menikah dengan wanita yang dia sukai. Mendengar itu, Raja hanya tertawa karena tidak percaya dengan apa yang baru saja Pangeran Ibum katakan. Kemudian,
Raja menyuruh Pangeran Ibum untuk bergabung dengan para utusan dalam waktu 3 bulan lagi. Dan dalam waktu itu, Pangeran Ibum bisa menikah dengan penghormatan tertinggi di istana. Pangeran Ibum pun setuju dengan ide dari raja itu. Raja menjadi penasaran. Kenapa tiba-tiba Pangeran Ibum ingin menikah? Sebenarnya, apa yang Pangeran Ibum rencanakan? Bangul, pelayan Suncek akhirnya menemukan majikannya itu. Dan dia baru tahu jika Suncek memiliki kekasih dan akan segera menikah. Sebenarnya lamaran pernikahan untuk Suncek baru saja datang. Mendengar itu, Suncek langsung berlari menuju ke rumah. Tapi di jalan dia melihat Pangeran Ibum yang menunggang kuda dengan cepat. Suncek menghadang Pangeran Jibum dan Pangeran Jibum sempat kaget. Tapi akhirnya, Pangeran Ibum membuat kudanya melompati Suncek dan dia tidak terluka. Suncek kesal karena dia tidak pernah menyuruh Pangeran Ibum untuk mengirim lamaran pernikahan. Tapi Pangeran Ibum pikir lamaran pernikahan tidak ada hubungannya dengan perasaan pasangan. Itu terjadi karena mereka sudah melakukan hubungan intim semalam. Suncek merasa tidak ingat apapun semalam. Tapi Pangeran Ibum mengingatnya dengan jelas. Dia menceritakan apa yang Suncek lakukan semalam. Dan Suncek meminta Pangeran Ibum untuk berhenti membahas itu. Menurut Pangeran Ibum, malam pertama sangat penting bagi seorang bangsawan. Jadi setelah kejadian itu, mereka harus bertanggung jawab. Tapi Suncek tetap tidak ingin menikah dengan Pangeran Ibum. Mendengar itu, Pangeran Ibum merasa bahwa Sunceklah yang merayunya, memaksanya, dan mengambil keperjakaannya. Itu adalah upaya untuk mengambil alih kekuasaan dan bisa disebut dengan pengkhianatan. Setelah itu, semua keluarganya akan dihukum atas tindakan yang dilakukan oleh Suncek. Semua saudaranya, ayahnya, ibunya pun akan menyalahkan Suncek karena tidak mau menikah dengan Pangeran Ibum. Saat keluarganya lewat, Suncek melihat adiknya yang menoleh ke belakang dan Suncek bersembunyi bersama Pangeran Ibum. Di saat itu, Suncek melihat Pangeran Ibum yang tersenyum dengan manis. Kemudian, Suncek meminta Pangeran Ibum untuk menunda mengirim lamaran pernikahan karena Suncek akan bicara dengan keluarganya terlebih dahulu. Pangeran Ibum pun tidak keberatan dengan itu dan dia memberi waktu 3 hari kepada Suncek. Dia juga memperingatkan Suncek untuk tidak melarikan diri karena keamanan di ibu kota itu dalam genggaman Pangeran Ibum. Sesampai di rumah, Suncek langsung mengemasi baju-bajunya dan berniat melarikan diri. Kemudian, Bangul berkata, kenapa majikannya melakukan itu? Bukankah itu adalah mimpinya untuk menikah dengan bangsawan yang setara dengannya? Sebenarnya Suncek tidak mau menjadi pemeran utama di dalam novel, karena biasanya pemeran utama selalu mengalami berbagai kesulitan. Tapi, menurut Bangul, tidak ada orang yang bisa menghindari Pangeran Ibum. Jika Pangeran Ibum sudah memiliki keinginan, maka mereka tidak bisa menghindar. Tiba-tiba Hwasun membuka pintu kamar. Suncek dan Bangul menyuruhnya untuk bersikap sopan. Tapi Hwasun malah menamparnya. Hwasun datang karena penasaran dengan sesuatu. Sebenarnya, orang kepercayaannya melihat Suncek keluar dari rumah Pangeran Ibum tadi pagi. Jadi, Hwasun ingin memastikan apakah itu benar. Mendengar itu, Suncek menjadi gugup. Dan dia menjawab bahwa dia tidak bisa mengingat kejadian tadi malam karena mabuk. Tapi Hwasun bisa menebak bahwa itu benar dan Suncek juga bermalam dengan Pangeran Ibum. Kemudian Suncek membuka kipas karena dia sudah tahu Hwasun akan menyiramnya. Dan air itu malah terciprat ke wajah Hwasun sendiri. Hwasun merasa sangat marah dengan Suncek dan dia akan membalas perbuatan Suncek lebih dari menyiram air. Suncek merasa kesal sendiri karena semua jadi berantakan seperti ini. Pangeran Ibum ke gazebo untuk melihat keadaan ibu kota dari atas dan Sugiom merasa aneh karena sebelumnya Pangeran Ibum tidak pernah ke gazebo. Kemudian Pangeran Ibum meminjam teropong milik Sugiom. Ternyata dia mengamati Suncek dari atas. Ternyata Suncek membuat beberapa rencana dan rencana A adalah kabur. Tapi saat di depan gerbang, penjaga tidak memperbolehkan bangsawan untuk keluar dari gerbang. Karena itu,
adalah perintah dari atasan. Kemudian Sun Cek berpura-pura sakit dan ingin pergi ke desa untuk merobat. Penjaga pun memberitahu ada pengobatan untuk Sun Cake, yaitu di Hoseondang Spa. Itu adalah spa milik Pangeran Yebum. Kemudian Sun Cek merubah dirinya dengan menyamar sebagai pria biasa. Ternyata Pangeran Yebum sudah memberi perintah untuk menemukan wanita yang mencuri satu-satunya hal yang berharga bagi Pangeran Yebum, dan di sana sudah terpampang berbagai penyamaran dari gambar Sun Cek. Jadi penjaga menyuruh Sun Cek untuk kembali, karena jika dia melewati gerbang, maka pemburu hadiah akan mengejarnya untuk menangkap Sun Cek. Dan Pangeran Yebum hanya tersenyum melihat kelakuan calon istrinya itu. Keesokan harinya, pelayannya menyuruh Pangeran Yebum untuk melihat kondisi di luar rumahnya. Ternyata Sun Cek sedang mengais tanah di kebun dengan baju dan wajah yang kotor dan bau. Sun Cek melakukan rencana B, yaitu memprovokasi Pangeran Yebum agar mengira Sun Cek sebagai orang yang mengalami gangguan mental. Karena Sun Cek tahu bahwa di dalam novel, Pangeran Yebum tidak suka dengan wanita yang kotor dan bau. Sun Cek pun mengaku bahwa dia baru saja buang air besar di kebunnya. Jadi itu bisa membuat Pangeran Yebum tidak tahan dengannya. Tapi Pangeran Yebum malah memegang tangan Sun Cek. Pangeran Yebum merasa senang karena calon istrinya itu pekerja keras yang bersedia memanen tanaman. Itu bisa menginspirasi orang lain. Jadi Sun Cek bisa menjadi contoh yang baik sebagai seorang bangsawan. Kemudian Sun Cek menjalankan rencana C, yaitu kesombongan dan kemewahan seorang wanita yang toksik. Sun Cek menjalankan rencananya itu bersama Bangwul dengan berpura-pura bersikap kasar dengan pelayannya itu. Ketika Pangeran Yebum melihatnya, Sun Cek memamerkan berbagai barang mahal yang dia beli. Sun Cek mengaku bahwa dia menyukai barang buatan dari negara asing, yaitu berasal dari Jepang dan Tiongkok. Tapi Yebum merasa tidak keberatan dengan hal itu, karena dengan begitu, Sun Cek bisa setara dengannya. Karena utusan negara asing akan segera bertemu dengan Pangeran Yebum, melihat Sun Cek yang memiliki selera global itu bisa sangat membantu Pangeran Yebum. Karena masih gagal juga, Sun Cek menjalankan rencana D, yaitu fatalisme. Sun Cek menangis di depan pintu rumah Pangeran Yebum. Sun Cek mengatakan bahwa dia baru saja pergi ke dukun untuk mengecek kecocokan mereka. Katanya, jika mereka menikah, maka Pangeran Yebum ditakdirkan akan mati muda. Tapi Pangeran Yebum merasa itu tidak masalah, karena Pangeran Yebum menganggap hidupnya sebagai bonus. Jika Pangeran Yebum bertemu dengan seseorang yang dia cintai dan hidup bahagia walaupun sebentar, dia akan menganggapnya sebagai hadiah dari orang tuanya. Pangeran Yebum akan memberikan semua asetnya kepada Sun Cek, tapi dia tidak akan membiarkan Sun Cek menikah lagi meski Yebum sudah mati. Sampai akhirnya Sun Cek sampai ke rencana E, yaitu menjadi biksu. Dia sudah kehabisan ide lagi, tapi lagi-lagi Yebum datang menentangnya. Dia berusaha mengagalkan rencana dari Sun Cek itu. Walaupun Sun Cek memberi alasan yang masuk akal kepada biksu, dan hampir saja biksu mengizinkan Sun Cek untuk masuk ke dalam kuil. Pangeran Yebum memberitahu bahwa Sun Cek baru saja tidur dengannya. Tentu saja, itu membuat biksu tidak bisa menerima Sun Cek masuk ke dalam kuil. Semua cara telah gagal, dan akhirnya Sun Cek memilih untuk melarikan diri pada malam hari. Tapi di tengah jalan, dia dihadang oleh dua perampok yang ingin mencurinya dan menggodanya. Kemudian, Sugiom datang. Dia berusaha menyelamatkan Sun Cek. Tapi Sugiom tidak membawa pedang dan tidak bisa bertarung. Jadi dia menarik tangan Sun Cek dan melarikan diri. Dua pria itu mengejar mereka. Kemudian Sugiom memegangi Sun Cek dan memegang tali. Hal itu membuat dua pria perampok itu terjatuh. Sementara itu, mereka berhasil lolos dari perampok. Dan sepertinya Sun Cek jatuh cinta dengan Sugiom. Sun Cek berterima kasih karena Sugiom telah menyelamatkannya. Kemudian Sugiom mengajak Sun Cek untuk bergabung dengan klub Seonmun. Sebenarnya, itu adalah klub minum yang disamarkan sebagai klub astrologi. Tapi tiba-tiba, Pangeran Yebum datang dan menentang itu. Pangeran Yebum berencana melarang semua perkumpulan antara wanita dan pria yang ada di ibu kota untuk sementara. Pada saat itu, ketiga saudara Sun Cek lewat dan melihat Sun Cek yang ada di sana bersama Sugiom dan Pangeran Yebum. Dengan santainya, Pangeran Yebum menganggap mereka sebagai calon kakak iparnya. Dan itu
membuat ketiga saudara Suncek dan juga Sugiom kaget. Kemudian Pangeran Ibum secara terbuka akan menyatakan bahwa dia akan menikah dengan Suncek. Tapi Pangeran Ibum belum sempat memberi pernyataan karena Sun Caek berusaha menghentikan Pangeran Ibum dengan menyuruh saudaranya dan juga Sugiom pergi dari sana. Sampai leher Suncek sakit dan dia ditangkap oleh Ibum.